Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Kalampati. Semoga para pemirsa yang berada di dalam negeri dan di luar negeri selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Keris itu tergolong benda tosan aji dan juga tergolong benda antik yang memiliki nilai seni yang tinggi. Tosan aji itu artinya benda yang keras dan berharga. Keris masuk karya seni rupa 3 dimensi. Keris selain dijadikan sebagai pelengkap busana daerah, juga diambil manfaat dari petuah untuk menjalani hidup di dunia ini. Dalam budaya suku Tanah Jawa, meyakini apabila memiliki benda tosan aji, entah itu keris atau tombak, itu bisa membantu pemiliknya untuk mendapatkan kewibawaan, ketentraman, dan mudah dalam mencari rezeki. Dan juga dipercaya apabila tidak jodoh bisa membawa penderitaan pada si pemilik. Dalam budaya Jawa, keris juga disebut sebagai ageman, yang artinya busana. Arti busana di sini yang dimaksud bukan baju. Ini mengandung makna yang sangat dalam, yang berarti keris itu lambang dari kehidupan pemilik keris. Setiap ageman itu ukurannya berbeda-beda, begitu pula keris juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Contohnya, baju saya itu belum tentu cocok jika dipakai oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya, baju orang lain juga belum tentu cocok apabila saya pakai. Ini maksudnya bahwa keris itu bisa dimiliki dengan yang cocok saja. Saya kira para penggemar tosan aji sering mendengar istilah cocok dan tidak cocok atau jodoh dan tidak jodoh dalam dunia perkerisan atau dunia dalam tosan aji untuk dimiliki dan dirawat. Bagaimana cara mengetahui antara cocok dan tidak cocoknya atau jodoh dan tidak jodohnya sebuah benda pusaka yang akan dirawat? Ada 3 cara untuk mengetahui keris itu cocok dan tidak cocok untuk dirawat. Menurut primbon Jawa, untuk mengetahui keris itu cocok dan tidak cocoknya itu dihitung dengan jempol jari dari gonjo sampai ujung wilahan keris. Dalam hitungan yang pakai jempol itu juga banyak versi. Untuk versi yang biasa saya gunakan untuk mencocokkan keris itu cocok dan tidaknya dengan pemilik itu dihitung dengan jempol tangan dengan hitungan Siti Sengkali Arjuna Mangan Ati, Rondo Tunggu Donya, dan Dandang Tunggu Nyawa. Perhatikan dalam video ini cara menghitungnya. Siti Sengkali Arjuna Mangan Ati, Rondo Tunggu Donya, Dandang Tunggu Nyawa. Siti Sengkali Arjuna Mangan Ati, Rondo Tunggu Donya, Dandang Tunggu Nyawa. Siti Sengkali Arjuna Mangan Ati, Rondo Tunggu Donya, Dandang Tunggu Nyawa. Siti Sengkali Arjuna Mangan Ati, Rondo Tunggu Donya, Dandang Tunggu Nyawa. Siti Sengkali Arjuna Mangan Ati, Rondo Tunggu Donya, Dandang Tunggu Nyawa. Siti Sengkali Arjuna Mangan Ati, Rondo Tunggu Donya, Dandang Tunggu Nyawa. Siti. Untuk keris ini jatuh dengan hitungan siti. Jika hitungan siti itu artinya keris memiliki yoni ketentraman. Pemilik keris yang hitungannya jatuh siti biasanya orangnya sabar dan penuh kasih sayang. Dan keris itu memiliki dampak untuk keluarga, untuk mendapatkan suatu ketentraman dalam berkeluarga, untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun orang lain. Untuk keris yang hitungannya jatuh sengkali, biasanya pemilik keris ini memiliki jiwa dan watak yang dermawan. Lanjut, pada hitungan Arjuna Mangan Ati. Untuk arti yang jatuh pada hitungan Arjuna Mangan Ati, ini kurang baik. Arti dari Arjuna Mangan Ati itu akan selalu tersakiti dan menjadi pemarah.
Untuk keris yang jatuh pada hitungan Arjuna Mangan Ati lebih baik dipetuahkan atau dimaharkan saja pada orang yang lebih cocok untuk merawatnya. Lanjut ke hitungan yang jatuh Rondo Tunggu Donya. Keris yang jatuh pada hitungan Rondo Tunggu Donya ini sangat baik. Ini artinya yoni keris itu bisa membantu mendatangkan rezeki yang lumintu pada pemiliknya. Untuk hitungan yang jatuh pada Dandang Tunggu Nyawa ini tidak baik untuk dirawat. Arti dari Dandang Tunggu Nyawa itu pemilik keris akan selalu sial dan sakit-sakitan. Untuk alangkah baiknya yang jenis Dandang Tunggu Nyawa itu dimaharkan saja atau dipetuahkan kepada orang yang lebih cocok. Dan alangkah baiknya lagi orang yang dipetua itu yang akan memberikan mahar untuk menghitung pakai jempolnya dulu. Asal tidak jatuh pada hitungan Arjuna Mangan Ati sama Dandang Tunggu Nyawa itu cocok untuk dimaharkan atau cocok untuk dipetuahkan pada yang membutuhkannya. Cara yang kedua itu dengan tidur. Keris ditaruh di atas kepala. Ini dengan tujuan agar gaibing Gusti yang berada di tosan aji keris itu menjumpai lewat mimpi. Teknik ini tidak mudah, butuh waktu yang berulang-ulang. Biasanya ini membutuhkan waktu yang agak lama, bisa 3 malam berturut-turut dan bisa juga 7 malam berturut-turut. Apabila cocok dengan kita, biasanya akan mendapatkan mimpi. Misalnya mimpi memiliki burung perkutut atau menangkap burung perkutut atau memiliki kuda dan lain-lainnya. Apabila tidak cocok dengan kita, biasanya mimpinya itu mimpi buruk, contohnya dikejar-kejar orang gila dan lain-lain. Dan bisa juga akan ditemui wujud asli gaib yang ada, entah itu gaib yang baik maupun yang tidak baik. Cara yang ketiga, keris langsung ditayuh dengan mata batin. Teknik ini tidak semua orang bisa, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Yang bisa nayuh dengan mata batin secara langsung itu orang yang sudah ahli budi dan sudah sidik paningali atau permono jati. Untuk memilih keris yang bagus kaluksa, yang tangguh, sepuh dan utuh, dalam arti keris itu tidak cacat. Menurut cerita tutur tinular turun-temurun, dilarang untuk jual beli tosan aji, keris maupun benda-benda yang dipercaya memiliki energi gaib. Hal ini bisa dijelaskan bahwa ada sebagian pecinta dan penggemar tosan aji itu menilai bahwa untuk jenis tosan aji, keris maupun benda-benda yang berpetuah itu tidak bisa diperjualbelikan, dikarenakan benda tosan aji itu memiliki petuah dan yoni yang tidak bisa diperjualbelikan. Sifatnya untuk barang-barang atau benda-benda yang memiliki yoni atau kekuatan gaib itu kepemilikannya berdasarkan suatu perjodohan. Dengan kata lain, benda tosan aji itu yang bisa dijual belikan itu bendanya, bukan petuahnya atau yoninya. Masalahnya untuk yoni dan isi dari benda tosan aji, keris maupun benda pusaka yang lain itu tidak bisa dibuktikan secara nyata. Jadi yang bisa diperjualbelikan bendanya, ya. Untuk memiliki benda-benda berpetuah itu dalam transaksi menurut etika dalam dunia mistik itu menggunakan mahar atau mas kawin. Jadi sudah sangat jelas bahwa yoni atau petuah itu tidak bisa diperjualbelikan. Yang bisa diperjualbelikan itu bendanya, bukan yoninya. Demikian pengetahuan tosan aji yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Benar dan tidaknya, para pemirsa lah yang bisa menilai. Apabila suka konten ini, berikan like dan komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan gambar lonceng agar panjenengan sedoyo para pemirsa mendapatkan notifikasi konten terbaru dari channel Kalampati. Terima kasih untuk semua para pemirsa yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga semua makhluk hidup yang kelihatan dan tidak kelihatan segera terbebas dari duka dan derita. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagung dumadi.